Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyak membaca sholawat supaya kelak mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang budiman, yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan video saya kali ini saya membawakan dua tafsir Al-Quranul Karim. Yang pertama, tafsir Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, tafsir Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang mana keduanya berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyattafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin itu semua pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepadanya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Menurut kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14, menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memperingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang apa yang semestinya mereka lakukan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, yakni semuanya ikut memerangi musuh mereka. Hal ini akan mengakibatkan terbengkalainya hal-hal penting lainnya dan akan mempersulit mereka. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, yakni dari kota-kota, dari kabilah-kabilah, suku-suku. Ta'ifatun, beberapa orang, yang dengannya maksud tujuan mereka dapat tercapai, niscaya itu lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa
dengan tidak perginya sebagian mereka mengandung suatu kemaslahatan yang tidak akan tercapai ketika mereka semua berangkat pergi berperang. Lihat tafaqahu, untuk memperdalam pengetahuan mereka, yaitu orang-orang yang tidak berangkat berperang. Lihat tafaqahu apa? Lihat tafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yakni memperdalam ilmu agama, ilmu syar'i, mengetahui makna-maknanya, memahami rahasia-rahasianya, dan mengajarkan kepada selain mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepadanya. Ayat ini mengandung keutamaan ilmu, khususnya di bidang pengetahuan agama, dan ini adalah merupakan hal yang penting, bahwa siapa saja yang mempelajari ilmu maka dia harus menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang lain, serta memberi nasihat pada mereka dengannya. Adapun ilmu pengetahuan yang disebarkan oleh seorang alim adalah keberkahan, adalah termasuk keberkahannya dan pahalanya yang terus mengalir. Adapun seorang alim yang tidak mau menyebarkan ilmu, tidak mau mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengerti, maka manfaat apa yang didapat oleh kaum muslimin? Apa hasil dari ilmunya tersebut? Akhirnya orang ini mati, ilmunya pun ikut mati bersamanya. Dan ini adalah hasil dari orang yang telah diberi ilmu dan pengetahuan serta pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak mau mengajarkannya. Ayat ini juga mengandung dalil, tujuan, serta nasihat yang sangat halus yang mengantarkan kepada suatu faidah penting, bahwa seyogyanya kaum muslimin menyediakan orang-orang khusus yang dapat menunaikannya untuk kepentingan umum mereka, yang berfokus, yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakannya, agar kepentingan umum mereka dapat terlaksana dan kebaikan mereka dapat terpenuhi, serta agar arah dan tujuan serta targetnya adalah satu, walaupun jalannya berbeda-beda, caranya bermacam-macam. Hal ini merupakan suatu hikmah secara umum yang bersifat umum, yang dapat bermanfaat dalam setiap urusan. Selanjutnya kita ke tafsir surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang kamu berbuat keji dan mungkar serta permusuhan
Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang. Serta Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan jika kamu ingin membalas suatu keburukan, maka balaslah dengan yang setimpal dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Namun apabila kamu bersabar, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian firman Allah, wa ita idil kurba, yaitu memberi kepada karib kerabat, yakni dianjurkan supaya dia melakukan silaturahmi seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam ayat yang lain, wa atidal kurba haqqahu wal miskina wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak-hak keluargamu dan orang-orang miskin serta orang-orang yang dalam perjalanan, serta janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang dimaksud dengan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah melarang kamu berbuat keji dan mungkar, yaitu yang dimaksud dengan fahsya adalah setiap hal-hal yang diharamkan, dan mungkar ialah setiap sesuatu yang ditampakkan dari hal-hal haram tersebut oleh pelakunya. Firman Allah, wal bagh, yaitu permusuhan dengan orang lain. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min dzambin ajdara an yaj'alullaha uqubatahu fid dunya ma'a ma ajdara li sahibihi yaumal qiyamah fil akhirah li sahibihi fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim. Tiada suatu dosa pun yang lebih berhak Allah menyegerakan siksaannya di dunia ini selain Allah memberikan siksaan bagi pelakunya di hari akhirat, yaitu permusuhan dan memutus tali silaturahmi. Demikian video singkat dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.